Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang samawayama. Jadi dari kelompok samadhikanda, kelompok konsentrasi, ada 3 faktor. Samawayama, samasati, sama samadhi. Usaha benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi yang benar. Nah, dari 3 faktor tersebut, 3 unsur tadi, maka kita telah membahas samawayama yang tidak lain adalah terdiri dari 4 hal, yaitu sangwara padana, pahana padana, bawana padana, dan anurakana padana. Ya, sangwara padana adalah suatu usaha untuk agar kekotoran batin katakanlah yang belum muncul tidak muncul, adalah sangwara padana. Kita mengendalikan usaha pengendalian diri, ya, agar kekotoran batin atau kejahatan yang belum muncul, ya agar tidak muncul. Pahana padana adalah berkenaan dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, kekotoran batin yang telah muncul, maka kita harus menyingkirkannya, menghilangkannya. Ya, pahana padana. Kemudian bawana padana adalah usaha untuk mengembangkan. Ini berkenaan dengan hal-hal yang baik yang belum muncul, maka kita berusaha untuk mengembangkannya, memunculkannya. Ya. Dan yang terakhir adalah anurakana padana, adalah usaha ya untuk menjaga ya, kebaikan, perbuatan baik, sesuatu yang baik yang telah muncul, yang pernah sudah kita lakukan, ya kita jaga agar dia tidak hilang. Lebih dari itu, kita harus memberikan usaha, mengerahkan pikiran, ya, untuk dan gigih untuk meningkatkan, mengembangkan hingga mencapai kesempurnaannya. Itu adalah anurakana padana. Ya, jadi 4 hal tersebut, selama kita berlatih meditasi, sebetulnya ya secara otomatis kita melakukan keempat hal tersebut. Setiap usaha yang kita berikan pada pengamatan objek meditasi dengan tepat, tentunya 4 hal ini, 4 padana ini akan muncul. Nah, kemudian kita masuk ke samasati, perhatian penuh yang benar. Ya, jadi sati perhatian penuh, diartikan perhatian penuh. Namun demikian, kata sati itu sendiri sebetulnya secara harfiah memiliki arti kita ingat sebetulnya, kita mengingat sesuatu. Itulah mengapa sati memiliki sebab dekat. Apa sebab dekat dari munculnya sati adalah disebut dirasanya. Suatu persepsi yang kokoh, yang kuat gitu. Kita memiliki persepsi yang kuat. Jadi apa yang pernah kita cerap sebelumnya dengan kuat, maka dia akan muncul sebagai sati, sebagai suatu sebab munculnya sati. Ya. Nah, di dalam kitab ulasan, ya, sati dia memiliki karakteristik yang disebut apilapana. Ya, apilapana lakana sati. Jadi sati memiliki karakteristik apilapana, tidak mengapung, dikatakan demikian. Tidak mengambang, tidak mengapung. Jadi sati yang kita kembangkan ini
sati merupakan faktor mental baik, ya. Dan yang kita kembangkan ini harus mendalam. Sati tidak bisa biasa-biasa saja. Jadi maka sati kadang-kadang diartikan sebagai perhatian penuh, mungkin suatu bentuk kesadaran yang mendalam. Dia sesuatu yang murni tanpa sesuatu bentuk pikiran tertentu yang terlibat di dalamnya. Ya, maka kalau kita artikan sebagai perhatian, ya perhatian yang murni, sebagai suatu kesadaran yang penuh sebetulnya, kesadaran yang mendalam, bukan suatu kesadaran yang dangkal gitu. Jadi sati selalu mendalam kepada objek, masuk ke dalam objek. Ya. Nah itulah maka untuk dapat mengembangkan sati menjadi tajam, tentunya dibutuhkan usaha yang kuat. Ya. Sehingga sati akan bekerja dengan semestinya. Kalau kita tidak melakukan suatu usaha yang keras, ya di dalam meditasi ini, maka sati itu menjadi mengambang. Sati itu menjadi dangkal. Nah ini yang tidak memiliki kekuatan sati tersebut. Nah agar sati memiliki kekuatan, maka kita membutuhkan suatu usaha yang gigih, usaha yang kuat di dalam memberikan pengamatan terhadap objek meditasi kita. Ya, materi dan batin, nama dan rupa tadi. Ya. Nah, itulah maka diberikan perumpamaan bahwa sati itu harus seperti batu yang kita lempar ke dalam air. Batu kita lempar ke dalam air selalu akan tenggelam. Tetapi kalau buah diumpamakan di situ sebagai buah pumpkins, labu lah, ya labu ya. Buah labu, kalau kita lemparkan ke air, maka dia akan mengapung. Maka sati tidak bisa seperti demikian. Sati adalah seperti batu yang kita lempar ke dalam air, dia pasti tenggelam. Sehingga dia akan bekerja demikian. Jadi sati dia akan seperti masuk ke dalam objek tadi. Untuk bisa mengetahui karakteristik dari objek, mengetahui sifat hakiki dari objek yang kita amati, maka sati harus masuk ke dalam objek. Tidak bisa dia hanya di permukaan saja, mengapung saja, tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengenali bahwa unsur tanah itu adalah keras atau lunak misalnya demikian? Karena ada sati yang harus mendalam di situ. Dan kalau kita ngembangkan terus-menerus, maka dia akan membuahkan suatu konsentrasi yang kuat dan akhirnya kita akan mendapatkan pengetahuan tentang unsur tanah tadi sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Jadi setiap kali kita mengembangkan sati, ya maka kita harus mengembangkannya dengan kuat sehingga dia masuk ke dalam objek. Nah kemudian sati memiliki fungsi yang disebut asamosana rasa. Rasa adalah fungsi di sini. Dia memiliki fungsi asamosana, tidak lupa, tidak lalai. Terhadap objek yang kita amati. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri selama kita bermeditasi. Kalau kita lalai terhadap objek, artinya ketika bermeditasi kemudian pikiran mengembara lagi, artinya sati saudara belum dikembangkan dengan semestinya. Karena apa? Selalu kehilangan objek. Kalau sati bekerja,
maka dia memiliki fungsi menjadi kita tidak kehilangan objek. Kita tidak lupa terhadap objeknya. Selalu kita dapat memegang pada objek. Seperti dalam karakteristiknya sudah disebutkan bahwa sati mendalam, masuk ke dalam objek di situ. Ketika masuk ke dalam objek ya kita menjadi tidak kehilangan objek. Tetapi begitu usaha kita dalam bermeditasi ini menjadi melemah, maka satinya ini tidak mendalam lagi. Sati ini menjadi mulai dangkal. Ketika sati mulai dangkal, kita kehilangan objek. Ya. Jadi begitu kita kehilangan objek yang kita amati di situ, maka disitulah kita mengetahui bahwa usaha kita mengerahkan untuk membuat sati kita tajam ini belum mencapai kesempurnaannya. Ya. Nah, kemudian sati memiliki perwujudannya. Perwujudannya adalah araka pacupadana. Jadi ada dua perwujudan yang disebut. Satu araka pacupadana. Araka adalah menjaga. Ya. Dan dia menjaga objek. Menjadi kita tidak kehilangan. Selalu kita menjadi sadar akan objek tadi gitu. Yang kedua adalah wisaya bimuka bawa pacupadana, disebut demikian. Ya, wisaya bimuka bawa pacupadana adalah suatu perwujudan. Ketika ada sati, maka kita akan menjadi selalu berhadapan dengan objek. Jadi antara karakteristik, fungsi dan perwujudannya berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, karakteristiknya adalah tidak mengambang, artinya masuk ke dalam objek. Ketika masuk ke dalam objek, tentunya kita tidak kehilangan objek tadi. Tidak lupa, tidak lalai terhadap objek tadi. Ya, ketika demikian, maka otomatis terjaga. Objek tadi terjaga, selalu terjaga. Ya. Dan seperti kita berhadapan langsung dengan objek tadi, kita selalu berhadapan terus dengan objek tadi. Suatu keadaan di mana kita berhadapan dengan objek. Itu adalah fungsi dari sati. Ya. Nah, itulah maka sati adalah suatu perhatian yang penuh atau kesadaran, bisa dikatakan sebagai kesadaran bukan dalam pengertian cita, winyana, tetapi ia bisa dikatakan suatu kesadaran yang mendalam, kesadaran yang penuh, kesadaran yang murni terhadap objek tadi. Nah, itu yang harus kita ingat dari sati tadi. Ya, dan kemudian seperti yang awal saya katakan, sebab dekatnya, ya salah satu sebab dekatnya tadi dirasanya, ya suatu persepsi yang kuat. Kita memiliki suatu pencerapan atau persepsi yang kuat, menjadi sebab dari munculnya sati. Ya, jadi apa yang kita sudah cerap sebelumnya, ketika kita bisa mencerap dengan kuat, maka sati ini menjadi mendalam kepada objek yang kita amati lagi. Ya, dia menjadi tidak kehilangan terhadap objek tadi. Ya. Dan sebab dekat yang kedua adalah tidak lain adalah satipadana tadi. Maka dikatakan di sini adalah kayadi satipadana. Kayadi satipadana padatana. Kayadi adalah kaya, wedana, cita dan dhamma. Dari satipadana. Itu adalah sebab dekatnya. Artinya bagaimana kita mengembangkan sati, memunculkan sati adalah dengan yang mengembangkan satipadana, mengembangkan perhatian penuh ya pada kaya, ya materi, wedana adalah
perasaan, ya cita adalah kesadaran, di situ adalah merupakan kondisi batin, ya kadang proses pikiran juga, dan dhamma, ya selain yang tercakup di situ, selain dari 3 yang objek yang disebutkan tadi, maka termasuk di dalam dhamma, termasuk hal-hal yang harus kita hilangkan seperti niwarana tadi. Niwarana ketika muncul, bagaimana menghilangkannya adalah dengan pengamatan di dalam pengembangan meditasi vipassana. Ya, ketika kita mengembangkan meditasi dalam samatha, ketenangan batin, ketika muncul niwarana, kita berusaha hanya sekedar menyingkirkan saja. Tidak ada tugas untuk memahami dia sebagaimana apa adanya. Tetapi di dalam vipassana ketika muncul niwarana, kita harus segera mengerahkan usaha agar sati kita ini bekerja masuk ke dalam objeknya. Objeknya apa? Apapun yang muncul, apakah itu kama canda, ya nafsu keinginan indriawi kita, apakah biapada, keinginan jahat, ataukah dinamida, kemalasan, kelambaman, ya, ataukah merupakan udaca kukuca, ya, kegelisahan, ataupun kekhawatiran, penyesalan, ataupun wicikica, ya, keraguan-raguan yang muncul. Apapun yang muncul tadi, meskipun merupakan bentuk faktor mental yang buruk, tetapi di dalam kita bervipassana, dia justru harus menjadi objek, segera dijadikan objek. Bukan disingkirkan, tetapi kita memahaminya. Ketika muncul pemahaman, kita muncul pengetahuan, maka otomatis dia tidak akan muncul lagi. Jadi menghilangkan panca niwarana, ya, di dalam bermeditasi vipassana bukan sekedar hanya kita mengabaikan, tetapi memunculkan pengetahuan terhadap dia bahwa panca niwarana itu adalah suatu kekotoran batin, sesuatu hal yang akan menghalangi kemajuan dalam meditasi kita, sehingga latensi, sifat yang tidak kelihatan sebetulnya, ya, itu adalah anusaya, bentuk anusayanya, itu yang harus kita singkirkan. Jadi suatu tendensi, latensi yang ada, sifat dormant dari panca niwarana tadi yang kita singkirkan dengan berlatih vipassana. Nah tentunya ketika kita berlatih vipassana, ya penyingkiran atau penghilangan tadi adalah bersifat momentary ataupun bersifat temporary, dikatakan demikian. Ya, bersifat sesaat ataupun bersifat sementara. Bersifat sesaat adalah ketika kita berhadapan langsung dengan objek tadi, berhadapan langsung dengan panca niwarana tadi misalnya, maka ketika kita berikan pengamatan secara tepat, maka dia akan bisa kita singkirkan berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh. Tetapi bagi niwarana yang belum muncul, maka itu dihilangkan dengan pengamatan juga. Jadi dia tidak muncul, sesuatu yang belum muncul, kekotoran batin yang belum muncul, karena kita memberikan pengamatan yang tepat pada objek, maka dia tidak muncul. Maka dia bersifat sementara, bukan bersifat pemotongan secara tuntas, karena kita belum mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi dengan bervipassana, ya kita bisa menyingkirkan secara momentary, ya, ataupun temporary. Ya. Jadi di situ kita mengembangkan sati kita, gitu. Ya. Nah, maka dari satipatthana yang disebutkan sebagai apa yang disebut sebagai samasati tadi, maka mencakup
seluruh objek yang ada pada Satipadana. Jadi kalau kita membaca Satipadana Sutta, Mahasatipadana Sutta di Digha Nikaya atau Satipadana Sutta di Majjhima Nikaya, maka di situ disebutkan secara luas. Tetapi di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini kita hanya mendapatkan judulnya saja sama sati, demikian saja. Tanpa ada penjelasan apapun juga. Ya, jadi itulah maka muncul dua pemahaman bahwa Dhammacakkappavattana Sutta ini memang dibabarkan demikian adanya secara singkat dengan mengingat bahwa pendengarnya adalah Pancawagi Bhikkhu tadi, 5 petapa Bhikkhu tadi, memang mereka sudah memiliki kematangan spiritual sehingga untuk mendengarkan khotbah yang ceramah yang singkat demikian ya cukup bagi mereka untuk mencapai tingkat kesucian. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa sebetulnya Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan dengan detail. Karena terutama sama sati di sini sangat penting sekali bagi pencapaian pembebasan yang tertinggi. Tanpa pengembangan sati, ya, maka tidak mungkin kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian tadi. Maka ini sangat penting, karena dia sangat penting, maka kemungkinan bahwa ketika Buddha mengatakan samasati bukan hanya sebagai judul saja, tetapi memberikan penjabaran luas tentang samasati tadi. Demikian pula faktor-faktor dari jalan mulia yang berfaktor 8 lainnya dijabarkan secara detail sehingga memberikan pemahaman bagi 5 petapa tadi. Ya. Ketika Dhammacakkappavattana Sutta ini berakhir, itulah maka ya Bhikkhu Kondanya yang pertama, yang paling tua, mampu merealisasikan pencapaian Sotapanna. Ya, sedangkan 4 yang lainnya ya pada hari-hari berikutnya. Jadi dibabarkan lagi. Nah, itulah yang sebetulnya sejak dari awal ya munculnya apa yang disebut kitab ulasan ini, yang menjadi kita temukan kitab ulasan semacam ini adalah demikian itu. Karena apa yang dibabarkan kemudian, ya, yang kedua kali, ketiga kali kepada 4 bhikkhu yang lainnya, apakah Buddha hanya membabarkan demikian saja hal yang sama persis, mengulang demikian? Bukankah kemungkinan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari 4 bhikkhu tadi? Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi ya kitab ulasan tadi atau Atthakatha tadi. Meskipun kitab ulasan tadi ya tentunya ditulis ya oleh misalnya pengarangnya sebelum Bhante Buddhaghosa adalah kitab ulasan yang disebut Maha-Atthakatha adalah yang awalnya, yang lebih lama lagi. Ya, jadi Buddhaghosa menulis berdasarkan demikian, mengubah dari bahasa Sinhalis menjadi bahasa Pali, dipali bahasakan lagi. Ya, jadi awalnya adalah bahasa Pali. Ya, kemudian ketika sampai di Sri Lanka ditulis dalam bahasa Sinhalis, diterjemahkan dalam bahasa Sinhalis. Kemudian oleh Bhante Buddhaghosa pada sekitar abad ke-4 beliau menuliskan lagi, dialih bahasakan lagi menjadi bahasa Pali. Ya, seperti sekarang yang kita temukan ini. Nah, itulah awal dari situ. Jadi kitab-kitab ulasan yang muncul, terutama ya kitab ulasan yang kuno, kita mengatakan demikian, itu bukan sekedar karangan dari penulisnya gitu. Ya, misalnya Bhante Buddhaghosa atau Bhikkhu Dhammapala dan lain sebagainya. Bukan sekedar demikian. Apakah ada kemungkinan beliau menulis menambahkan tertentu? Ya, ada, kemungkinan ada. Tetapi katakan 80-90% adalah
itu adalah mungkin hasil dari tanya jawab yang kemudian disimpan secara turun-temurun oleh para biku sebetulnya. Ya. Nah, maka dari Satipatthana ini ada 4 bagian, ya, 4 kelompok objek. Dari 4 kelompok objek tersebut semuanya terdiri dari 21 objek sebetulnya. Total ada 21 objek. Dari Kaya Nupasana ada berapa? 14 objek. Ya. Kemudian Wedana Nupasana kita hitung hanya 1. Kemudian Citta Nupasana juga dihitung sebagai 1. Dan Dhamma Nupasana ada 5 objek. Ya, termasuk yang pertama Niwarana, ya, adalah rintangan batin, kemudian khandha, ya, gugus kehidupan, kemudian ayatana unsur, kemudian bojjhanga, 7 faktor pencerahan, dan Catusacca, 4 kebenaran mulia sebagai objeknya. Itu dalam Dhammanupassana. Sedangkan di dalam Kaya Nupasana ada 9 seperti Anapanasati, ya, kemudian Iriyapada, ya, postur tubuh adalah sikap tubuh. Kemudian Sampajanya Paba adalah bagian tentang pemahaman jelas. Kemudian Dhatu Manasikara, perhatian tentang 4 unsur pokok, materi pokok. Kemudian Patikula, Manasikara Paba adalah berkenaan dengan pengamatan, perenungan terhadap 32 bagian tubuh yang menjijikkan. Kemudian Nawasiwatika Paba adalah 9 jenis posisi mayat sebetulnya. Jadi ada 14 di situ. Jadi dari 14 objek di dalam Kaya Nupasana tadi, maka Anapanasati dan Patikula Manasikara, ya, atau perenungan terhadap 32 bagian tubuh yang menjijikkan, kalau kita kembangkan, maka kita akan dapat mencapai Appana Samadhi. Ya, akan mencapai pada konsentrasi absorpsi. Ya, nah sebetulnya Nawasiwatika Paba, perenungan terhadap asubha, 9 posisi mayat di sini sebetulnya sama dengan 10 asubha yang ada di dalam objek samatha sebetulnya. Sehingga dia sebetulnya bisa digunakan sebagai objek dalam samatha juga. Itulah maka dia juga bisa menghasilkan tingkat jhana sebetulnya. Tetapi di dalam kitab ulasan dia digunakan sebagai apa yang disebut sebagai Adinawa Nupasana, sebagai perenungan terhadap bahwa mayat tadi sebagai sesuatu yang memiliki cacat, sesuatu kekurangan, sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga kalau kita memberikan perenungan demikian, maka kita tidak akan bisa mencapai Appana Samadhi. Ya. Nah, maka dari 14 tadi, maka 2 objek yang apabila kita kembangkan, kita bisa mencapai konsentrasi absorpsi. 12 lainnya hanya akan mencapai konsentrasi akses, upacara samadhi. Demikian pula dengan Wedana Nupasana, Citta Nupasana, dan Dhamma Nupasana. Apabila kita mengembangkannya, maka kita hanya akan dapat mencapai upacara samadhi. Ya. Nah, sehingga secara total dari 21 objek, maka 19 objek yang ada pada Satipatthana akan menghasilkan upacara samadhi, konsentrasi akses, dan 2 yang hanya dapat menghasilkan Appana Samadhi, ya, konsentrasi absorpsi. Ya. Nah, itulah maka kita bisa memilih
bagaimana kita mengembangkan samasati kita, ya, perhatian penuh kita ini pada objek dengan ya salah satu dari ya objek-objek yang disebutkan di situ. Nah, terutama pengamatan kepada misalnya kepada kepada sikap tubuh kita, ya, ketika kita berdiri, kita duduk, berbaring, berjalan, itu pun juga merupakan bagian dari ya satipatthana untuk mengembangkan samasati ini. Dan kalau dikembangkan, maka kita juga bisa mencapai tingkat konsentrasi akses, dikatakan demikian. Demikian pula pada sikap tubuh yang bersifat minor yang tergabung sebetulnya dalam sampajanya paba, bagian yang disebut pemahaman secara jelas, ketika kita merentangkan tangan, menegukkan tangan, ketika kita makan, ketika kita minum, ya, ketika kita pergi ke WC, bahkan buang air kecil, buang air besar, semuanya merupakan bagian yang harus kita amati dalam mengembangkan sati ini. Dan ketika kita mengamati demikian, maka akan bisa mencapai tingkat konsentrasi akses tadi. Ya. Jadi itulah mengembangkan sati di situ. Nah, namun demikian sati tidak bisa bekerja dengan sendiri. Itulah mengapa di definisi tentang samasati tadi, maka di situ ada kata-kata atapi, ya, sampajano dan satima. Atapi adalah suatu usaha. Ya. Jadi kita sudah mengatakan samawayama adalah suatu usaha yang benar tadi. Atapi sebetulnya masuk ke dalam situ. Ya, atapi dari kata atapa. Atapa adalah suatu panas. Ya. Maka atapi adalah akhiran i di sini adalah suatu bentuk kepemilikan, memiliki arti kepemilikan. Jadi seseorang atau yogi yang memiliki usaha, ya, memiliki panas di sini. Panas ini adalah suatu usaha. Nah, panas ini harus dikembangkan sedemikian hingga dapat membakar kekotoran batin. Itu yang disebut atapi. Jadi usaha yang kita kerahkan di sini adalah usaha yang harus mampu membakar kekotoran batin. Jadi usaha juga tidak bisa usaha yang apa adanya juga. Suatu usaha yang keras. Ada yang mengatakan, kan nanti kalau usahanya terlalu keras nanti tidak seimbang, menyebabkan kita gelisah demikian. Apa yang terjadi pada yogi pada umumnya di sini adalah yogi banyakkan selalu kalah dengan tinamida tadi. Ya, artinya apa? Artinya usaha yang kita berikan di situ ya belum mencapai di situ, belum bisa membakar kekotoran batin, belum bisa membakar kemalasan tadi. Ya kan? Kalau usaha yang kita kerahkan benar bisa membakar kekotoran batin, ya kemalasan tadi ya tidak akan muncul, tidak akan mengalahkan kita. Ya. Nah, maka atapi adalah demikian. Suatu usaha yang kita kerahkan sedemikian keras sebetulnya. Sehingga mampu membakar kekotoran batin. Tidak ada rintangan batin yang muncul lagi di dalam kita bermeditasi tadi. Ya bukan hanya itu saja. Demikian pula ketika kita menghadapi keinginan-keinginan nafsu indriawi kita yang muncul, rasa tidak suka yang muncul, keraguan-raguan, kegelisahan dan lain sebagainya, maka untuk mengatasi itu adalah membutuhkan atapi tadi. Membutuhkan suatu usaha yang keras agar dia tidak menjadi gangguan, bukan menjadi penghalang lagi dalam kita bermeditasi. Ya. Nah, hanya dengan mengerahkan usaha yang dapat membakar kekotoran batin tadi, maka muncul sati. Maka
Akibatnya sati kita penuh perhatian murni kita ini menjadi tajam. Akan menjadi berkemampuan untuk masuk ke dalam objek. Ya, berkemampuan menjadi kita tidak kehilangan objek. Ya. Nah, kemudian di situ sati, kemudian sampajano di urutan yang disebutkan di dalam Mahasatipadana Sutta atau yang dalam definisi samasati tadi adalah atapi, sampajano, dan satima. Sampajano adalah sampajanya, kadang sampajano sama saja, adalah pemahaman yang jelas, dikatakan demikian. Ya, kita mendapatkan pemahaman jelas, pengetahuan, ya, kebijaksanaan intuitif berkenaan dengan objek yang kita amati. Nah, tentunya sampajanya di sini, sampajano tadi tidak bisa muncul di awal ketika kita meditasi. Hanya setelah kita bisa mengembangkan, memberikan usaha yang keras, ya, sehingga sati, perhatian penuh kita menjadi tajam, ya, maka kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang jelas. Hanya dengan itu saja. Nah, namun demikian, ya, di dalam hanya disebutkan 3 faktor tadi. Maka sebetulnya ada satu faktor yang terlewat di situ, yang tidak disebutkan, yang sebetulnya ya bisa kita asumsikan ya masuk ke dalam situ, yaitu adalah faktor konsentrasi. Ya, di situ tidak disebutkan konsentrasi, tidak disebutkan, hanya atapi sampajano satima. Ya, winialoke abijado manasang. Ya, untuk menyingkirkan ya keserakahan sebetulnya, ketamakan dan duka cita, menyingkirkan tanha dan menyingkirkan ya, dosa sebetulnya yang ada di dunia ini. Ya, dengan apa? Dikatakan di situ ada atapi sampajano satima. Satima adalah yang memiliki sati. Yogi yang memiliki sati adalah satima. Ya. Nah, maka sebetulnya secara urutan adalah atapi, kemudian sati, harus ada konsentrasi terlebih dahulu, baru akan ada sampajanya. Ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang harus dimiliki ketika kita mengembangkan meditasi kita, ya, usaha yang benar, kemudian ada sati, samasati, perhatian penuh yang benar, harus ada konsentrasi, ya, konsentrasi yang kuat, ya, konsentrasi yang menembus, dikatakan demikian, sehingga sampajanya, penembusan pengetahuan itu sendiri akan dapat dicapai atau direalisasikan. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian berlatih meditasi, ya, tentunya yang sangat berperan adalah samasati ini. Jadi saya kira juga dari Dhammatip yang saudara-saudara sekalian dengar juga banyak yang menjelaskan, saya kira, tentang sati juga. Jadi diingat lagi bahwa peranan dari sati ini adalah demikian penting di dalam kita berwipasana. Ya. Nah, kemudian sama samadhi. Ya. Sama samadhi adalah konsentrasi yang benar. Nah, konsentrasi yang benar di dalam Mahasatipadana Sutta, ya, karena di dalam Dhammacakkappavattana Sutta hanya disebutkan sebagai samasati, judul saja, tidak ada penjelasan apapun juga. Maka kita mengambil dari Mahasatipadana Sutta, maka yang disebut dengan sama samadhi, konsentrasi yang benar adalah pencapaian dari 4 jana. Ya, jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Hanya disebutkan di situ. Di situ tidak menyebutkan upacara samadhi bahkan. Ya, jadi apa yang disebutkan di situ adalah pencapaian jana adalah sebagai suatu sama samadhi. Ya. Namun demikian kita harus mengetahui bahwa apa yang disebut samadhi, konsentrasi,
ya yang akan dapat digolongkan sebagai konsentrasi yang benar, maka juga kita membutuhkan penjelasan dari kitab ulasan. Ya, dari Padisambhida Magga Atthakatha, dari Mahasatipadana Sutta ini juga kitab ulasannya, ataupun dari Visuddhimagga dan Visuddhimagga Mahatthika atau Paramata Manjusa. Ya, bahwa ada 3 macam samadhi sebetulnya yang dapat digolongkan sebetulnya menjadi konsentrasi yang benar. Ya, pertama adalah apana samadhi tadi, konsentrasi absorpsi, pencapaian jhana. Ya, kemudian upacara samadhi, ya, konsentrasi akses, konsentrasi tetangga, dan kanika samadhi. Jadi di situ disebutkan tiwida samadhi, ya, ada 3 macam samadhi, apana samadhi, upacara samadhi, dan kanika samadhi. Ya. Apana samadhi adalah konsentrasi absorpsi, di mana dia disebutkan hampir di semua sutta yang berkenaan dengan pembahasan pencapaian jhana, pengembangan meditasi, ataupun bentuk-bentuk pembabaran awal tentang sesuatu hal yang kemudian dilanjutkan dengan pembabaran tentang pencapaian nibbana, tentunya berkenaan dengan sama-sama di konsentrasi benar. Dan di situ Buddha selalu memberikan penjelasan berkenaan dengan pencapaian 4 jhana. Ya. Dan 4 jhana di situ, jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan satu lagi adalah kelompok dari pencapaian arupa jhana. Maka meskipun tidak selalu disebutkan, maka arupa jhana di sini juga merupakan sama samadhi yang tergabung dalam sebetulnya jhana keempat. Jadi kalau kita mengetahui jhana sebetulnya adalah suatu pengamatan terhadap objek secara dekat. Ya, dengan mengerahkan suatu usaha yang gigih, kuat, ya, kita memberikan pengamatan pada objek ya secara dekat. Itu adalah jhana, disebut jhana adalah demikian. Ya. Nah, jhana memiliki yang disebut jhanangga atau faktor jhana. Ya, ada 5 faktor jhana. Yang disebut vitaka, penempatan awal pikiran, kemudian wicara, ya, penempatan yang berkesinambungan terus-menerus pada objek. Kemudian piti adalah kegahirahan. Kemudian sukha, ya, sukha adalah kebahagiaan. Dan ekagata adalah pemusatan pikiran. Jadi itu 5 faktor jhana, disebut jhanangga adalah 5 tadi. Nah, maka ketika 5 faktor jhana tadi muncul secara bersama-sama, vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata muncul bersama, maka dikatakan kita mencapai jhana yang pertama. Ya, kita memberikan pengamatan pada objek, misalnya kasina, objek kasina tanah atau kasina air dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ketika kita mengembangkan itu, maka kita bisa mencapai apana samadhi. Ketika mencapai apana samadhi, jhana yang pertama, padama jhana, maka 5 faktor jhana tadi akan muncul bersama-sama. Ya. Nah, kemudian untuk mencapai jhana yang kedua, jhana yang lebih tinggi, maka faktor-faktor mental yang bersifat kasar ini harus ditinggalkan. Kita mau masuk ke ruangan di sebelah, maka kita harus meninggalkan ruangan sini. Kita tidak bisa memegang ruangan sini dan ruangan di sebelah tidak bisa. Ruangan di sini kita tinggalkan, kita baru masuk ke ruangan di sebelah. Demikian pula untuk masuk ke dalam jhana kedua, maka faktor-faktor jhana yang bersifat kasar, yang dekat dengan kekotoran batin sebetulnya dengan 5 niwarana tadi, ya, adalah vitaka dan wicara, ya, atau kadang-kadang disebut dekat dengan apa? Dengan sesuatu yang bersifat indriawi,
itu ada sesuatu yang kasar. Maka itu harus kita tinggalkan. Maka di situ witaka dan wicara, ya ini menurut metode Sutanta sebetulnya. Maka dua faktor mental itu secara serentak harus ditinggalkan untuk masuk ke jana yang tingkat kedua. Ya, sehingga ketika masuk jana kedua maka faktor jananya hanya ada 3, yaitu piti, sukha, dan ekagata. Ya, kegairahan, kegembiraan, dan pemusatan pikiran. Tidak ada lagi witaka, tidak ada lagi wicara. Ya. Nah, kemudian untuk masuk ke jana yang ketiga, maka yang bersifat kasar, lebih kasar lagi juga harus ditinggalkan lagi. Maka piti, kegairahan ini juga harus kita tinggalkan. Jadi untuk masuk jana yang ketiga, maka faktor jana piti, kegairahan harus kita tinggalkan. Sehingga kita masuk jana ketiga. Masuk jana ketiga artinya ada hanya 2 faktor jana, yaitu sukha dan ekagata. Ya. Nah, kemudian untuk mencapai jana yang keempat, maka tidak ada faktor yang bisa kita hilangkan lagi, karena kesadaran kita muncul, cita kita muncul, tidak bisa lepas dari apa yang disebut wedana atau perasaan. Suatu pikiran, suatu kesadaran, cita muncul akan selalu bertautan dengan wedana, perasaan. Selalu akan ada di situ. Maka di jana yang ketiga adalah sukha dan ekagata. Sukha adalah bentuk perasaan kebahagiaan di situ. Ya. Ekagata adalah faktor mental, ekagata. Nah, maka untuk jana yang keempat, maka bentuk perasaan, bentuk wedana yang ada bukan sukha tetapi upekha. Ya. Jadi keseimbangan, ya, perasaan seimbang, ya, perasaan netral ini bergabung dengan faktor jana pemusatan pikiran merupakan ciri dari jana yang keempat. Ya. Nah, kita masuk jana keempat ya dengan pengamatan misalnya kasina tadi. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam arupa jana, maka faktor jana yang ada adalah sama dengan faktor jana yang ada di jana keempat tadi, upekha dan ekagata tadi. Ya, jadi faktor jana di dalam arupa jana, ya untuk mencapai arupa jana, faktor jananya juga sama, yaitu upekha dan ekagata. Ya, perasaan netral dan pemusatan pikiran. Yang berbeda apa? Yang berbeda di dalam pencapaian arupa jana adalah objeknya yang semakin halus. Ya, dari yang bersifat kasar kemudian menjadi semakin halus sehingga mencapai arupa jana yang keempat. Ya, jadi kalau di rupa jana, ya, jana konsentrasi absorpsi yang berdasarkan objek yang bersifat materi tadi, maka yang dibedakan sebetulnya selain faktor jananya adalah kita menghilangkan sifat-sifat kasar dari faktor-faktor jana tadi. Tetapi ketika kita masuk ke dalam arupa jana, maka yang dibedakan adalah objeknya. Objeknya yang kasar akan kita hilangkan diganti dengan objek yang semakin halus dan semakin halus untuk mencapai arupa jana yang lebih tinggi. Adalah demikian. Ya. Nah itu maka di Mahasatipatthana Sutta hanya disebutkan pencapaian 4 jana, ya, konsentrasi absorpsi sebagai sama samadhi di situ. Ya. Nah, tetapi di dalam Visuddhimagga misalnya, ya, maka disebutkan apa yang disebut sebagai sama samadhi, ya, dijabarkan sebagai yaitu rupa jana, arupa jana, ya, upacara samadhi, ya, termasuk adalah kanika samadhi juga demikian.
Itu yang dijabarkan secara lebih luas di situ. Ya, tentunya dengan alasan-alasan yang diberikan di situ. Nah, Appana Samadhi tentunya dikembangkan dengan meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana. Ya. Jadi kita mengembangkan meditasi ketenangan batin dengan objek, ya maka dari objek yang ada di samatha bhavana dari 40 macam jenis objek, maka ada 30 objek yang bisa kita kembangkan untuk kita bisa mencapai konsentrasi absorpsi. Ya, 10 lainnya tidak bisa. 10 objek lainnya kalau kita kembangkan maka kita hanya bisa mencapai upacara samadhi. Ya. Ya, jadi dari 30 objek yang bisa kita kembangkan untuk mencapai Appana Samadhi adalah misalnya 10 kasina, ya. Kasina tanah, air, api, warna, ada 4 macam warna dan lain sebagainya 10. Kita bisa mencapai jana keempat, rupa jana keempat. Kemudian 10 asubha, pengamatan terhadap mayat tadi. Maka kita hanya bisa mencapai jana yang pertama. Ya. Kemudian anapanasati kita kembangkan, maka kita mencapai jana yang keempat. Ya, kemudian kaya gata sati adalah pengamatan terhadap 32 bagian tubuh yang menjijikkan, kotasa, maka kita bisa mencapai jana pertama saja, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian Brahmawihara 4, meta, karuna, mudita, upeka. Ya, kita mengembangkan meta, karuna, dan mudita, maka kita bisa mengembangkan hingga mencapai jana yang ketiga. Ya, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian UPK di dalam Brahmawihara kita kembangkan, kita akan mencapai jana keempat. Ya, saja. Jadi tidak ada UPK jana 1, jana 2, jana 3, tidak ada. UPK hanya jana keempat saja. Tapi meta, karuna, mudita ada jana 1, 2, dan 3. Tetapi UPK hanya jana keempat saja. Itulah maka untuk mengembangkan UPK di dalam Brahmawihara, ya hingga mencapai jana tentunya, maka kita bisa mengambil dari meta misalnya, dari mudita, dari karuna atau dari mudita, kemudian kita lanjutkan dengan pengembangkan ketenang seimbangan batin kita terhadap makhluk hidup tentunya, karena objek dari Brahmawihara adalah Pugala, konsep tentang makhluk hidup, ya sata panyati disebut demikian. Maka kita bisa mencapai jana keempat di UPK. Ya, kemudian 4 yang lainnya adalah arupa, ya akasanan cayatana, winyanan cayatana, ya, akinsanya yatana dan newasanya nasanya yatana tadi adalah objek-objek arupa. Kita mencapai arupa, ya arupa jana. Nah itu adalah 30 objek yang dapat kita kembangkan untuk mencapai Appana Samadhi. 10 yang lainnya tidak bisa. Seperti apa? Buddhanusati misalnya. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Kita mengembangkan pengamatan perenungan terhadap sifat luhur dari Buddha, Dhamma, Sangha. Kita tidak bisa mencapai Appana Samadhi. Ya. Karena sifat-sifat semacam itu, sifat luhur dari Buddha adalah semacam paramata dhamma, sesuatu yang sulit di situ. Maka objek-objek yang sulit seperti misalnya di samatha juga, yang kenapa mencapai hanya jana 1 tidak bisa lebih dari itu misalnya demikian, seperti asubha misalnya. Ya salah satu alasannya adalah hal itu adalah menjijikkan gitu. Ya, pengamatan terhadap asubha adalah sesuatu yang menjijikkan, menyebabkan apa? Menyebabkan kerja dari vitaka, penerapan awal pikiran kita bekerja menjadi kuat di situ, tidak bisa kita tinggalkan di situ. Maka kita hanya bisa mencapai jana 1 saja. Ya. Demikian pula kayak gata sati misalnya ada demikian juga, hanya bisa mencapai jana yang pertama saja. Nah di sini Buddhanusati lebih dari itu,
perenungan terhadap sifat luhur dari Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian apalagi sila. Sila adalah moralitas, caga adalah kemurahan hati, kemudian Marananusati perenungan terhadap kematian, Upasamanusati perenungan terhadap ketenangan, ya, sifat ketenangan seperti nibbana demikian. Maka tidak bisa kita mencapai apana samadhi, kita hanya akan mencapai upacara samadhi saja. Demikian pula pengembangan terhadap ahari partikulasanya, sifat menjijikan dari makanan. Ya, maka kita tidak bisa mencapai jana, tetapi hanya mencapai upacara samadhi. Dan satu lagi adalah catudhatu wawatana, ya, pengamatan terhadap 4 unsur. Unsur tanah, air, api, dan udara, ya, maka tidak bisa mencapai jana. Jadi catudhatu wawatana digunakan sebagai objek di dalam meditasi samatha, ya, dan juga digunakan di dalam kita bermeditasi vipassana. Di dalam bermeditasi samatha, tujuan utama untuk mengambil objek itu adalah untuk mencapai upacara samadhi. Ya. Tetapi kalau kita mengembangkannya di dalam vipassana adalah untuk memahaminya sebagai sifat ketidakkekalan, ya, ketidakmemuasan dan ketanpa intian. Jadi kita mengembangkannya demikian gitu. Mengambil suatu objek tertentu, kita memahami sifat dari objek tadi, kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam pengembangan meditasi kita ini. Apakah kita mau mengembangkan objek tadi sebagai ketenangan batin, ataukah untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ya, vipassana. Jadi kita harus membedakan bagaimana cara kita berlatih di situ. Nah, terutama objek-objek yang hanya menyebabkan pencapaian upacara samadhi pun itu juga disebut sebagai sama samadhi atau konsentrasi yang benar. Jadi kalau kita mengembangkan misalnya Buddhanusati misalnya, nah ini secara tegas disebutkan di Anusati Thana Sutta, ya, di Samyutta Nikaya saya kira. Iya, atau di Anguttara ya saya lupa. Samyutta Nikaya saya kira di situ. Ya, Anusati Thana Sutta disebutkan bahwa perenungan terhadap 6 jenis perenungan itu Buddha, Dhamma, Sangha, Sila dan lain yang saya sebutkan tadi. Perenungan terhadap sifat luhur dari Buddha dan lain sebagainya, meskipun dia hanya mencapai tingkat upacara samadhi, ya, tetapi dia memiliki kemampuan tentunya, memiliki kemampuan untuk menyingkirkan rintangan kekotoran batin, ya, dan bisa mencapai, dikatakan di situ adalah tercapainya suatu kegairahan atau piti. Ketika kita kemudian menggunakan piti, kegairahan tadi sebagai objek dalam meditasi vipassana, maka kita mengetahui dia sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap. Ya. Maka itu menjadi suatu prasyarat bagi kita mencapai atau merealisasikan pencapaian nibbana di situ. Dikatakan demikian. Sehingga kita bisa menggunakan objek tadi, ya, misalnya Buddhanusati, misalnya kita mengembangkan Buddhanusati, sehingga nantinya kita bisa mengembangkannya untuk beralih ke vipassana. Ya, dengan memahami dengan mengamati mengamati faktor-faktor mental yang bertautan dengan objek tadi. Ya. Jadi upacara samadhi, meskipun upacara samadhi, sebetulnya faktor jana tadi adalah muncul juga. 5 faktor jana tadi muncul. Tetapi tidak sekuat seperti pencapaian konsentrasi absorpsi.
Ya. Jadi 5 faktor jhana akan selalu muncul ketika kita mengembangkan meditasi kita secara tepat di situ. Meskipun dia hanya sebagai upacara samadhi. Itulah maka kalau kita mau mengembangkan sama samadhi tadi, maka dikatakan berusaha kita mencapai jhana, dikatakan demikian. Karena dia adalah sesuatu yang kuat gitu, yang sangat kuat gitu. Kita berusaha mencapai jhana. Kembangkan meditasi kita, konsentrasi kita untuk mencapai jhana. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai jhana, maka kita harus berusaha untuk mencapai upacara samadhi. Tidak bisa tidak. Itulah maka di Abhidhamma Sanggaha dikatakan ya, yang disebut sama-sama disebut cita wisudi, ya. Kemurnian dari pikiran, kemurnian batin itu adalah upacara samadhi dan apana samadhi. Jadi kita mengembangkan sama-sama di konsentrasi yang benar adalah untuk mencapai yang disebut cita wisudi atau konsentrasi atau kemurnian pikiran, kemurnian batin tadi. Ya, jadi batin kita disebut murni ketika kita mendapatkan konsentrasi yang benar. Nah, konsentrasi yang benarnya itu apa atau kemurnian pikiran itu apa adalah yang disebut upacara samadhi dan apana samadhi. Jadi kita bisa memilih di situ ya upacara samadhi ataupun apana samadhi. Diusahakan kita mencapai apana samadhi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan di situ, maka kita harus mencapai upacara samadhi. Nah, maka upacara samadhi atau konsentrasi akses ini adalah konsentrasi yang berada dalam akses masuk ke dalam jhana. Jadi dia sangat dekat dengan jhana. Karena selangkah lagi kita masuk ke dalam jhana. Ya, tapi belum masuk ke dalam jhana. Ya. Nah, itu disebut sebagai upacara samadhi. Nah, pengamatan misalnya terhadap 4 unsur. Ya, hanya mencapai upacara samadhi tetapi tidak bisa masuk ke dalam jhana. Nah, maka di sini dijelaskan di dalam Visuddhimagga Mahatika, ya, jadi di kitab tafsiran dari Visuddhimagga, bahwa sebetulnya dia bukanlah upacara samadhi, bukanlah access concentration proper gitu loh maksudnya. Karena kenapa tidak dikatakan demikian? Karena kita mengembangkan satu dhatu wawatana 4 unsur, kita tidak bisa masuk ke dalam jhana. Padahal yang disebut upacara samadhi itu adalah selangkah lagi kita akan masuk ke dalam jhana. Udah pasti masuk ke dalam jhana. Tapi dengan mengembangkan 4 unsur kita tidak bisa masuk ke dalam jhana. Maka dia disebut sebagai upacara samadhi karena dia hanya memiliki kualitas untuk menenangkan pancaniwarana tadi sebetulnya. Ya, dia disebut upacara samadhi. Nah, objek apa yang disebut sebagai upacara samadhi atau access concentration proper itu yang apa? Seperti kasina misalnya. Kasina, asubha, ya, kotasa misalnya, ya, brahmawihara misalnya. Itu adalah ketika sebelum masuk ke dalam jhana, kita akan masuk ke dalam upacara samadhi dengan objek itu. Kita mengembangkan konsentrasi kasina tanah misalnya. Sebelum masuk ke dalam jhana pertama, pasti kita masuk ke dalam upacara samadhi. Ya, setelah upacara samadhi, kita akan masuk ke dalam jhana samadhi, apana samadhi. Nah, maka di situ tepat penggunaan yang disebut upacara samadhi tadi. Nah, tetapi untuk Buddhanusati dan lainnya itu 10 hal tadi, hanya karena memiliki kemiripan di dalam menenangkan 5 kekotoran batin, 5 pancaniwarana penghalang dalam meditasi ini, maka dia disebut sebagai upacara samadhi. Ya. Jadi dikatakan demikian. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam jhana. Ya. Nah,
Kemudian kanika samadhi. Ya. Kanika samadhi tidak disebutkan di dalam Tipitaka. Ya. Tidak disebutkan di dalam suta-suta. Dia disebutkan di dalam Visuddhimagga disebutkan. Ada kanika samadhi. Dan di situ lebih, meskipun disebutkan juga kata itu, tetapi dijelaskan sebagai apa yang disebut kanika citeka gata. Kanika adalah momentary, ya. Citeka gata adalah cita eka gata. Cita adalah pikiran di situ atau batin kita, kesadaran kita. Eka gata adalah pemusatan. Jadi pemusatan pikiran yang bersifat kanika sesaat. Ya, jadi hanya disebutkan demikian, kanika citeka gata. Nah, itulah maka di Paramata Manjusa, kitab tafsiran dari Visuddhimagga, maka dijelaskan apa yang disebut kanika citeka gata tadi. Ya, kanika citeka gata adalah kana mata titiko samadhi, dikatakan demikian. Kana mata titiko samadhi. Kana adalah ya momentary, sesaat, ya. Mata hanya itu, jadi hanya sesaat. Karena mata hanya sesaat, titiko, dia established only one moment. Hanya demikian, samadhi, konsentrasi. Konsentrasi yang berada pada objek tadi hanya satu saat saja, hanya sesaat saja. Itu yang disebut kanika citaka atau disebut kanika samadhi tadi. Nah, kenapa dia bisa memiliki kekuatan? Maka di sini dikatakan, ya, sopihi aramane nirantarang, ya, eka karanena pawatamano, ya, patipakena anabi budo apido via citang nicalang tapedi. Dijelaskan demikian. Jadi yang pertama kanika citaka gata, kana mata titiko samadhi. Ya, jadi suatu konsentrasi yang hanya berada pada objek hanya sesaat saja. Nah, ketika dia dikembangkan, ya, kita memberikan pengamatan pada objek dengan tidak tersela istilahnya, terus menerus. Ya. Aramane nirantarang, nirantarang adalah tidak ada jedanya di situ. Aramani pada objek. Ketika kita mengembangkannya, ya, kanika citeka gata ini pada objek nirantarang secara terus menerus, ya, eka karena pawatamano, ya, eka karena dengan dengan cara yang tunggal istilahnya. Terus menerus demikian kita mengembangkannya. Pawatamano adalah mengembangkannya, menghasilkannya, membawa konsentrasi tadi, konsentrasi sesaat tadi ini, mengembangkan demikian dengan cara tunggal pada nama dan rupa tadi untuk mendapatkan pemahaman sebagai anicca, dukkha dan anatta. Kita kembangkan terus menerus. Ya, maka patipakena anabi budo, ya, anabi budo artinya tidak dikalahkan, tidak dikuasai, tidak dikalahkan. Patipaka adalah yang berlawanan di situ. Apa yang berlawanan? Niwarana tadi. Maka ketika kita kembangkan kanika samadhi ini terus menerus pada objek tadi secara tunggal istilahnya, dengan cara tunggal, ya, maka dia tidak akan terkalahkan, tidak dikuasai oleh 5 niwarana tadi. Nah, maka ketika dalam kondisi semacam itu, maka dikatakan citang nicalang tapedi. Maka kanika samadhi ini maka akan menjadi kokoh, ya, pada pikiran dari yang dikembangkan dengan konsentrasi yang sesaat tadi akan menjadi kokoh. Nicalang adalah tidak goyah, ya,
tidak goyah, dan apidowia seperti kita berada di dalam absorpsi. Maka itu yang disebut sebagai kanika samadhi adalah sebetulnya ada demikian. Jadi kita mengembangkan kanika samadhi ya di dalam vipassana, karena kanika samadhi adalah mengambil objek nama dan rupa di dalam vipassana. Ya. Maka ketika kita kembangkan, kita harus mengembangkannya. Di situ adalah nirantarang, tidak terputus istilahnya, harus terus menerus. Ketika kita mengembangkannya terus menerus, maka dia memiliki kekuatan, ya, dia tidak terkalahkan oleh pancaniwarana tadi. Maka ketika tidak terkalahkan oleh niwarana, ya, dan dia dikembangkan secara terus menerus, maka dia menjadi suatu konsentrasi yang tidak goyah. Memiliki kekuatan demikian, tidak goyah seperti kita berada di dalam absorpsi. Di dalam absorpsi ada seperti di dalam jhana, apidowia gitu. Seperti kita masuk ke dalam jhana. Itulah maka mereka yang mengembangkan meditasi vipassana, ada yang memiliki pengalaman, ada beberapa yang mengatakan pengalaman. Saya bermeditasi vipassana, tapi saya sudah tidak ada hubungan dengan hal di luar tubuh ini. Bahkan tubuh saya ini hilang, dia yang mengatakan demikian. Bisa sampai demikian. Yang ada hanya objek yang dia pegang itu saja. Jadi kanika samadhi meskipun dia adalah konsentrasi, disebut konsentrasi sesaat, tetapi kalau kita mengembangkannya, ya tentunya dengan atapi tadi, dengan sati, ya, yang kuat, maka kanika samadhi ini akan menjadi sama samadhi, menjadi konsentrasi yang benar. Ya. Nah maka itulah, karena kekuatannya dia untuk dapat menghilangkan, untuk dapat mengatasi 5 rintangan batin, maka dia juga bisa dikatakan digolongkan sebagai upacara samadhi. Ya. Jadi kanika samadhi meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, maka di dalam bervipassana ini kita karena menggunakan kanika samadhi, maka disebut, Mahasi Sayadaw mengatakan vipassana kanika samadhi ini yang dikembangkan demikian secara terus menerus, ya tanpa terputus ini, dan memiliki kekuatan yang sama seperti upacara samadhi, di mana dia mampu mengatasi 5 rintangan batin. Nah, hanya dalam hal itu maka kanika samadhi ini disebut mencapai cita wisudi atau sama samadhi. Ya. Nah, itulah maka banyak yang memiliki kesalahan pandangan terutama dalam konsentrasi di sini, terutama adalah kanika samadhi itu. Ya. Nah, kita hanya mengembangkan konsentrasi sesaat. Nah, tetapi konsentrasi sesaat tersebut harus mencapai apa yang disebut cita wisudi. Jadi bukan sekedar konsentrasi sesaat saja mengamati kembung dan kempisnya perut ini misalnya, mengamati ketika kita berjalan hanya sekedarnya, tidak demikian. Tetapi suatu konsentrasi sesaat yang memiliki kekuatan yang mampu mengatasi 5 rintangan batin. Itu yang disebut sebagai pencapaian cita wisudi dari kanika samadhi. Nah, itu yang harus kita kembangkan di situ. Nah, untuk dapat mencapai di situ, ya terutama bagi yang vipassana yanika, ya bagi kita yang mengembangkan meditasi vipassana secara murni, secara langsung, maka di setiap tindakan di dalam kita bermeditasi ini harus selalu berada di dalam pengamatan, tidak bisa lepas di situ. Maka kerja dari sati, ya, yang menyebabkan kanika samadhi ini untuk mencapai cita wisudi merupakan hal yang sangat penting sekali di situ. Itulah mengapa, ya, di Iriyapada maupun Sampajanya Paba, meskipun disebutkan hanya kita memberikan pengamatan pada posisi duduk
berdiri, berjalan, atau merentangkan tangan, menegukkan tangan, ketika makan, minum, ketika buang air besar, buang air kecil, semuanya disebutkan. Dia merupakan suatu pengembangan sebetulnya dari kanika samadhi, yang karena dia memiliki kekuatan untuk mengatasi 5 rintangan batin, maka dia dikatakan sebagai upacara samadhi. Demikian. Ya. Jadi kalau kita memahami hal demikian ya tentang berkenaan dengan kanika samadhi ini, maka kita menjadi memiliki suatu keyakinan ya yang kuat tentang bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah suatu yang salah. Mereka yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kanika samadhi di sini, terutama mereka kebanyakan memiliki memiliki keraguan-keraguan bagaimana dengan hanya konsentrasi demikian bisa menghasilkan suatu pengetahuan vipassana. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan bahwa cara mengembangkan di sini ya harus dikembangkan secara terus-menerus, dikembangkan secara kuat, dan dikembangkan dengan apa? Dengan objek yang tepat tentunya. Karena ya pencapaian ya insight pengetahuan di situ tidak bisa tanpa mindfulness, tidak bisa tanpa sati. Hanya dengan sati, dengan sama sati, maka kita akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan. Maka objeknya tidak bisa objek kasina seperti misalnya objek di dalam samatha, tidak bisa. Hanya dengan objek yang berkaitan dengan ya, nama dan rupa, itulah yang maka akan bisa memberikan suatu pengetahuan di dalam bervipassana kita. Meskipun kita mengembangkan dalam tingkat konsentrasi yang disebut kanika samadhi. Jadi di situ juga di dalam buku yang dituliskan, yang ditranskripkan sebetulnya dari khotbah Mahasi Sayadaw sendiri juga mengatakan, kita sebagai yogi, kita harus berusaha dari pencapaian sama samadhi atau cita wisuddhi yang harus kita capai tadi, maka pertama kita harus berusaha untuk bisa mengembangkan hingga mencapai jana. Jana keempat tentunya yang diinginkan karena dia merupakan puncak dari dari jana yang harus dicapai. Tapi bagi mereka yang tidak mampu ya untuk mengembangkan hingga mencapai jana, maka dia harus mengembangkan untuk mencapai upacara samadhi. Ya. Nah, kalau tidak bisa mencapai upacara samadhi, bagi mereka yang sebagai vipassana yanika, sudah vipassana yanika, maka mereka harus mengembangkan kanika samadhi ini. Itulah di dalam kitab ulasan, mengapa disebutkan apa yang disebutkan sebagai samadhi, ya, yang tidak lain adalah sama samadhi, konsentrasi yang benar adalah apana samadhi, upacara samadhi, dan kanika samadhi tadi. Jadi bergantung bagaimana kita mengembangkannya, kita berusaha, ya, di dalam kita berlatih meditasi ini, maka cita wisuddhi, kemurnian pikiran, kemurnian batin ini harus dicapai ya dengan tercapainya sama samadhi tadi. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, bergantung pada objek yang kita ambil dan kita kembangkannya. Ya, jadi itu yang harus dipahami bagi saudara-saudari sekalian tentang sama sati dan sama samadhi. Ya, semoga dengan pemahaman tentang sama sati dan sama samadhi ini, ya terutama bagi kita di sini sebagai sudah vipassana yanika, ya maka semoga saudara-saudara sekalian dapat mengembangkan ya kanika citika gata atau kanika samadhi ini secara terus menerus sehingga memiliki kemampuan atau tidak terlawan oleh panca niwarana, sehingga dia memiliki kemampuan kekokohan tidak goyah seperti masuk dalam absorpsi, sehingga saudara-saudari sekalian dengan kekuatan konsentrasi yang saudara miliki dapat menembus
mendapatkan pengetahuan, pencapaian vipassana nyana, dan pengetahuan magga pala dan pencapaian nibbana.